Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu nonton video Kaveto, yang sudah selalu support. Semoga kita sama-sama sukses. Semoga kita sama-sama diberi keberkahan, diberi rezeki yang berlimpah, tentunya rezeki yang halal guys. Amin. Hari ini Kaveto mau bahas masalah masih seputaran ini sih, masih bahas masalah PMI. Dan PMI ini tuh, teman saya ini tuh menceritakan dia ini kerja di Hong Kong sudah 4 tahun. Nah, 4 tahun ini tuh dia merawat anak, tiga anak gitu. Yang pertama tuh yang laki-laki, yang kedua itu perempuan, yang ketiga itu perempuan. Jadi dia tuh merawat anak, 3 anak gitu. Selama 4 tahun dia rawat anak-anak ini. Nah, setiap hari tuh ya dia membersihkan rumah, masak, belanja-belanja, antar anaknya sekolah, antar anaknya les gitu. Ya alhamdulillah sih dia tuh mendapatkan majikan yang baik banget sih menurutnya dia gitu. Dan dia pun di situ punya kamar sendiri katanya gitu. Lumayan, rumah bosnya tuh ya lumayan besar gitu. Jadi seperti biasa dia melakukan hal pekerjaannya, dia bangun pagi, siapin anaknya sekolah, ngantar anaknya sekolah gitu ya, nyiapin baju-baju anak sekolah. Setelah mengantar anaknya sekolah tuh dia pergi belanja, nanti pulang belanja itu dia masak-masak. Setelah masak itu nanti dia menjemput anaknya pulang sekolah. Nah, setelah menjemput pulang sekolah tuh nanti dia mengantarnya ke tempat les gitu, karena dia ini katanya sih lumayan, kerjanya tuh lumayan berat karena memang dia merawat 3 anak gitu. Jadi anaknya tuh belum belum besar besar banget gitu. Yang pertama itu umurnya 5 tahun, yang kedua umurnya 6 tahun, yang ketiga umurnya 6 tahun, yang ketiga tuh umurnya 7 tahun gitu. Jadi salah, yang pertama umur anaknya yang laki-laki itu tuh 7 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga tuh 5 tahun guys. Jadi orang sini tuh kalau lahirin tuh selangnya tuh hanya setahun gitu. Jadi dia tuh katanya pekerjaannya tuh ya alhamdulillah, walaupun capek tapi bosnya tuh baik katanya. Kayak makanan tuh dikasih, kayak misalnya dia nggak libur tuh uangnya diganti gitu. Kayak dia mau makan apa aja tuh bosnya kasih gitu ya. Alhamdulillah, seperti biasa dia bekerja, majikannya lumayan baik. Puncaknya itu si anaknya yang laki-laki ini tuh katanya sering ngomong jorok guys gitu, katanya sering ngomong jorok. Tapi Cecena ini nih selalu marahin gitu. Nah, karena dia sering ngomong jorok, jadi entah di mana dia dengarkan ngomong jorok ini, Cecenya juga bingung gitu, karena dia tuh kalau pegang HP juga kan pegang HP orang tuanya. Terus dari mana dia dengar bahasa ini gitu kan? Setelah itu kalau dia sering ngomong kayak gitu tuh Cecenya selalu marahin, tapi dia tuh selalu lapor ke ibunya gitu. Tapi ibunya tuh ada yang sebagian dia dengar, dan sebagian tuh dia nanya baik-baik ke Cecenya ini, ke temannya saya ini gitu. Terus kerjalah seperti biasa gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, merawat anak-anaknya itu, menjaga, mengantar ke sekolah, mengantar les gitu-gitu. Nah, setelah dia udah kontrak kedua kan, udah finish 2 tahun kan, dia nambah lagi tuh. Karena memang bosnya juga baik, dia nambah kontrak. Si anak laki-lakinya ini kan, dia tuh selama 2 tahun itu kan suka ngomong jorok nih anaknya yang besar ini. Dia juga masih bingung tuh, dia tuh dengar dari mana ngomong jorok itu, dia nggak ngerti juga katanya gitu. Nah, setelah dia kontrak yang ketiga itu, si anaknya ini tiba-tiba mainin puntil apa sih, payudara adiknya yang kedua itu guys. Jadi si itu tuh pas kejadiannya di pas mereka pulang sekolah katanya. Nah, si teman saya ini kaget dong, astagfirullahaladzim, dia bilang dipukul lah, disentil lah tangannya gitu. Nah, dari situ dia telepon lah majikannya, ngomong gitu bahwa anakmu nih gini gini gini. Ya bosnya itu, ya udah hari ini kamu nggak usah ngantar adik-adikmu les, kamu ngantar mereka langsung pulang ke rumah gitu.
dipukul sama cecenya itu, bukan dipukul sih tapi disentil gini tangannya karena dia mainin payudara adeknya gitu. Dari mana dia nih tahu kayak gini gitu. Nah setelah itu di umur 7 tahun guys itu. Nah setelah itu 7 tahun mau ke 8 tahun. Setelah itu pulanglah mereka ke rumah, diadili sama ibu bapaknya lah. Itu si kakaknya yang laki-laki, taunya dari mana, lihatnya di mana. Ternyata dia itu lihat di HP-nya sendiri, kan dia udah pegang HP kan, udah dipegangin HP sama orang tuanya kan. Ternyata dia tuh suka nonton film kayak gitu di HP-nya, film porno. Nah, karena di sini tuh SMP kelas 1 aja tuh kayak udah bisa ciuman, kayak ciuman di depan umum. Ya memang sih ini tuh luar negeri, cuman itu ya, itulah indahnya Islam, itu tidak mengajarkan kita untuk pacaran gitu ya. Indahnya di dalam Islam perempuan itu selalu dijaga gitu ya. Dan setelah kejadian itu orang tuanya tuh nggak suruh dia pegang HP. Setelah kejadian itu nggak dibolehin sama orang tuanya pegang HP karena takut juga dia pegang kayak gitu adiknya loh itu. Aduh, kasus di sini tuh malah kesini tuh kayak apa ya, membuat orang tuh bingung gitu. Anak umur segitu ya, aduh, kita zaman dulu ya gimana bisa kayak gitu. Kita zaman dulu pegang HP aja, aku bisa baru pegang HP sendiri tuh di umur berapa ya, SMA kelas 3 deh kalau nggak salah. Itu pun harus nangis-nangis dulu suruh beliin. Ternyata sekarang tuh baru tahu ya kenapa orang tua dulu tuh kalau kita minta uang, kalau kita minta beli apa-apa tuh nggak langsung dikasih tuh, ternyata begini ya. Biar kita tuh tahu cari duit itu gimana susahnya gitu ya. Astagfirullahaladzim, itu kasusnya teman saya itu aja sampai geleng-geleng kepala. Nah ini tuh pelajarannya tuh ya buat teman-teman yang PMI, yang jaga anak ya, ini tuh harus perlu berhati-hati ketika jaga anak perempuan sama anak laki-laki. Harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar dijaga gitu, dilihatin gitu apa yang mereka lakukan. Apa mending nggak usah, misalnya di rumah ya lagi repot banget anaknya tuh suruh main berdua pegang, jangan deh. Bener ya, memang sih tidak semua anak, cuman kan kita perlu berjaga-jaga gitu. Sebelum hal itu terjadi ya kita harus wajib untuk menjaganya gitu. Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya kita sendiri yang harus menjaga duluan gitu guys. Jadi buat teman-teman yang menjaga anak, yang merawat anak, itu harus benar-benar hati-hati karena kejadian ini tuh di Hong Kong udah berturut-turut loh. Ini tuh dalam bulan ini keluar di TV guys gitu. Jadi buat teman-teman ya hati-hati, karena nggak apa-apa itu kalau udah kejadian seperti itu tuh kita cecenya tuh sentilin aja tangannya atau nggak dipukul gini aja nggak apa-apa. Karena saya yakin sih majikan juga kalau kalau dia mau marahin kita karena kita sentil tangan anaknya gara-gara melakukan itu, kayaknya nggak mungkin kita dilaporin atau nggak mungkin kita diapa-apain, karena memang itu tuh hal yang udah tidak wajar gitu. Jadi buat teman-teman kalau merawat anak yang seperti itu tuh cepat-cepat aja telepon majikan, kayak teman saya tadi telepon majikan langsung laporin gitu. Jangan sampai kejadian itu tuh terulang kembali. Takutnya di belakangnya kalian lagi kerja atau di sekolah atau mungkin gimana gitu, kita tidak tahu kan melakukan lagi. Jadi sebelum itu terjadi lagi harus kita yang duluan mencegahnya gitu. Jadi buat teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Semoga ceritanya Kaweto ini tuh ada hikmahnya, diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Karena ini tuh kaget aja tadi telepon sama teman, Kaweto katanya aku mau cerita nih katanya gitu ya, diceritain itu gitu. Terus udah minta izin juga mau bikinkan video supaya ada pelajaran juga. Ini tuh bukan buat para PMI, juga buat seluruh orang tua gitu. Semoga yang nonton video ini ya, yang sudah punya anak itu, semoga ini videonya bermanfaat. Sampai di sini dulu video saya. Semoga buat para PMI yang sekarang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang mungkin lagi terlilit hutang semoga cepat terselesaikan bayar hutangnya. Buat teman-teman yang mungkin lagi dikejar-kejar sama rentenir, semoga terselesaikan ya bayar utangnya ya.
Oke, sampai di sini dulu videonya Kak Weto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.